Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua nih yang jawab. Anak-anak, yuk kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh siapa yang mau memimpin? Mbak Yosi? Ya Bu, Yuk, dipimpin Mbak Yosi. mari teman-teman sebelum pembelajaran topik hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, ini semuanya di sini semangat ya. Semangat. Semangat ini. Yuk kita untuk menambah semangat hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ada yang mau memimpin nggak? Apa bubur aja? Ibu aja. Baik, nanti yang kompak ya, biar nggak usah ngulangin ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi setia Pancasila, rakyat makmur sentosa, maju. Ya, udah semangat belum nih? Kayaknya masih ada yang kurang senyum nih. Mau diulangi? Ya. Baik, kalau begitu masih ada yang enggak ya yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Mbak Rima masih ingat? sedikit lupa Bu. Nggak apa-apa, nanti kita ingetin lagi ya. Ini Bu Guru mau tanya deh. Di sini siapa yang pernah bikin suatu paragraf? Saya pernah Bu. Pindah. Ya, kalau di sini siapa yang bisa menentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf? Ada nggak ya? Mbak Susi bisa nggak Mbak Susi? Mbak Susi nggak menjawab. Hah? Belum pernah buat. Oke, kalau begitu Bu akan melanjutkan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks siswa mampu mengomentari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, setelah memperhatikan penjelasan dari guru melalui Zoom, siswa mampu menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, dengan membacakan teks berita, siswa mampu mengemukakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat paragraf. Yang keenam, siswa setelah melihat video mampu mengintegrasikan sebuah video ke dalam bentuk paragraf. Yang ketujuh, dengan membuka buku, siswa dapat mampu mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, siswa mampu menyebutkan keanekaragaman yang ada di provinsi setempat. Yang kesembilan, melalui diskusi siswa mampu menjelaskan keberagaman identitas bangsa Indonesia. Yang kesepuluh, dengan diskusi siswa mampu mengidentifikasi keberagaman di provinsi setempat secara lengkap. Yang ke-11, melalui penugasan, siswa mampu memilah hasil identifikasi mengenai keragaman di provinsi setempat. Dan yang terakhir, setelah melihat video, siswa mampu menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia secara lengkap.
Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum ke materi, kita membentuk kelompok dulu ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, nanti kelompoknya urut absen. Misal kelompok 1 itu nomor absen 1 sampai nomor absen 3. Ibu, Iya Bu. Kalian pernah tidak membaca teks, misal membaca teks koran atau majalah? Pernah Bu. pernah Bu. Oke. Nah, di dalam teks tersebut terdapat beberapa paragraf. Misal, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, seterusnya. Nah, apa pengertian dari paragraf? Paragraf yaitu gagasan atau ide yang dituliskan dalam bentuk kalimat yang apabila dirangkai akan menjadi sebuah teks yang lengkap dan padu. Lalu di dalam paragraf tersebut mengandung beberapa unsur seperti kalimat utama, gagasan utama, kalimat jelas, dan gagasan pendukung. Dari kalian, ada yang tahu nggak apa itu kalimat utama? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Anggita. Kalau kalimat utama itu kalimatnya yang ada di depan Bu. Oke, boleh. Yang lain ada yang ingin menambahkan atau sependapat? Ya, silahkan Upi. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi ide atau intinya Bu. Baik, semua jawaban benar ya anak-anak. Kita beri ongkos teman-teman kita. Nah, kita bahas sekarang. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang kedua yaitu gagasan pokok. Ada yang ingin mendapat apa itu gagasan pokok? Saya Bu. Ya, silakan Susi. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam paragraf suatu bacaan. Oke, boleh ya. Benar itu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Gagasan pokok itu bisa disebut dengan ide pokok, gagasan utama, dan pokok pikiran. Jadi nanti kalau di suatu soal ada gini, misal carilah ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, kalian jangan bingung karena ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran itu sama saja dengan gagasan pokok. Lalu apa itu pengertian gagasan pokok? Pengertiannya yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau paragraf. Nah, gagasan pokok ini maksudnya yaitu inti dari kalimat utama atau inti dari bacaan tersebut di paragraf. Nah, biasanya terletak pada kalimat utama, dan kalimat utama ini biasanya tadi terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Lanjut. Nah, kalau gagasan pokok pasti ada gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini biasa disebut dengan gagasan pendukung. Sedangkan pengertiannya yaitu ukuran atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, fungsinya yaitu menjelaskan gagasan pokok tersebut. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah Bu. Oke. Nah, ini di guru ada contoh bacaan. Silahkan dibaca anak-anak. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, pada bacaan ini kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu sebelum kita mencari gagasan pokoknya. Nah, di sini kalimat utamanya terdapat pada
kalimat utama menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Kota Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu 13 Agustus 2017. Nah, ini kalimat utamanya anak-anak. Lalu kita menentukan pesan pokoknya. Pesan pokok ini kita cari di inti kalimat utama ini. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Banyuwangi. Kalimat penjelasnya yaitu ini, kalimat nomor 2 sampai kalimat nomor 5. Nah, gagasan pendukungnya kita cari di sini, di kalimat nomor 2 sampai nomor 5. Contohnya, kita cari gagasan pendukung dari kalimat nomor 2. Nah, gagasan pendukungnya yaitu pawai berlangsung meriah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Nah, sekarang Bu Guru ada tugas untuk kalian berkelompok. Nanti silahkan cari ini gagasan pokok, gagasan pendukung dari paragraf-paragraf ini ya. Jadi sudah Bu Guru share di grup. Silahkan yang sudah siap untuk membacakan, boleh dibacakan di Google Meet ini. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, Di paragraf pertama, kalimat utamanya suku Bugis atau Toubi merupakan suku asli yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pokoknya, suku Bugis adalah suku asli dari Sulawesi Selatan. Kalimat penjelasnya berada pada kalimat kedua sampai kelima, Bu. Gagasan penjelas yang pertama itu suku Bugis menjunjung tinggi harga diri dan martabatnya. Oke. Yang kedua, bahasa daerahnya adalah bahasa Bugis, Bu. Oke, benar ya. Itu tadi dari kelompok 1. Kita beri aplaus anak-anak. Sekarang guru akan memberikan tugas yaitu bentuk LKPP. Silahkan kalian mengerjakannya secara individu. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikirim di WA guru ya. Baik, Bu. Oke, anak-anak selanjutnya kita akan memperhatikan link video. Nanti saya kirimkan ke WA group. Ini sudah saya kirimkan ke WA group. Nanti kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sesuai dengan tadi. Terus nanti setelah membentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, nanti kalian gabung menjadi satu, menjadi sebuah paragraf yang sistematis. Dikumpulkannya nanti aja. Ini akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Oke, di sini aku akan bertanya tentang kalian. Yang pertama, apa tema yang kalian angkat sekarang? Coba Esi. Oke, Isra. Ini agamanya apa? Islam. Oke, selanjutnya, apakah agama yang kalian anut itu sama dengan agama yang dianut oleh temanmu? Coba, yang tadi yang menjawab sama tidak? Jadi yang jawab kan? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Oke, selanjutnya, dan tidak sama itu seperti apa? Seperti Kristen, Katolik, Ya. Konghucu, Hindu, dan Buddha. Oke, baik, bagus sekali Mbak Cici jawabnya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan sedikit materi tentang keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Oke, sebenarnya kita harusnya patut berbangga dan bersyukur dengan keberagaman sosial dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri khas kita sendiri, identitas tersendiri dengan sistem sosial masyarakat yang unik. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut harus tetap ada,
sebagai corak bangsa Indonesia. Karena itu, kita butuh mengenal satu sama lainnya agar demi terciptanya nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sebagai satu masyarakat utuh dalam bidang NKRI. Ini ada macam-macam keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa itu kalian tahu tidak apa contoh-contohnya suku bangsa di Indonesia itu apa saja? Yang lain bisa jawab? Oke, suku Jawa. Terus yang lainnya? Saya oke, bagus. Oke, itulah namanya yang suku bangsa itu. Contohnya juga ada suku Gayo, ada suku Sunda. Oke, yang selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat itu, siapa yang tahu pakaian adat Jawa? Oke, nah, itulah pakaian adat seperti yang lainnya itu. Itu perpaksian itu dari Bangka Belitung, paksi itu dari adat, itulah yang dari pakaian adat. Oke, yang selanjutnya tarian daerah. Daerah itu ada yang tahu tidak? Tarian daerah dari Jawa itu apa? Jawa Tengah terutama. Gambyong, iya yang betul itu gambyong. Kalau tangan itu bergerak. Oke, ada yang lainnya yang tahu? Ubi, tahu? Nggak tahu, Bi. Nggak tahu, oke. Ini gua akan menyebutkan. Yang dari Sumatera Barat itu ada tari piring. Yang dari Aceh itu tari aman. Tari Sekapusir itu dari Jambi. Tari Mekah itu dari Jawa Barat. Itulah contoh dari tarian daerah di Indonesia. Oke, yang selanjutnya alat musik daerah. Alat musik daerah itu apa saja sih? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Banyak loh. Banyak sekali. Angklung gereja. Banyak. Gamelan. Oke, gamelan dari Jawa. Hanya lainnya 5, apa? Gamelan Bu. Gamelan tadi sudah. Benar. Gendang Bu. Ya, Sandur Bu. Sandur. Sandur itu dari mana? Dari mana? Sandur itu dari mana? Oh, tidak. NTT. RTT bagus. Bagus. Nusa Tenggara Timur. Ya, itulah alat musik daerah di Indonesia. Contoh ini itulah seperti namanya. Oke, yang selanjutnya bahasa. Ini kan banyak bahasa kan di Indonesia itu di daerah-daerah memiliki masing-masing bahasa. Bahasa yang paling terkenal itu apa? Bahasa kita sendiri itu apa? Bahasa daerah. Bahasa Jawa. Oke. Yang selanjutnya kalau dari Jakarta itu bahasanya apa ya? Tawi. Tawi. Itu bahasa dari apa? Itu. Oke, itu bahasa dari daerah bahasa Indonesia. Itulah keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama, keragaman budaya dan agama di Indonesia. Itu merupakan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Itu keberagaman budaya dan agama. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu harusnya saling menghargai. Itu paham semuanya? Oke, harusnya paham. Ya, baik anak-anak, kita kembali ke Google Classroom ya untuk berdiskusi. Di situ Ibu sudah memberikan tugas. Kita akan berdiskusi tentang penjelasan keberagaman sosial, etnis, ekonomi, budaya, dan agama. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dimulai dari sekarang. Sudah selesai berdiskusinya anak-anak? Sudah. Sebentar lagi Bu.
Ya, Ibu beri waktu lagi. Silakan berdiskusi lagi. Sudah Iya, Bu, Pak. sudah selesai. Ya, baik. Kita kembali ke Google Meet lagi ya. Ibu akan memberikan link video. Linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan dibuka linknya. Silakan diperhatikan videonya. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari Baik sekarang. Bu. Sudah selesai melihat videonya anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Dalam video tersebut ada berapa jenis keragaman yang ada di Indonesia? Sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, Jenis keberagaman di Indonesia yang pertama itu ada keberagaman wilayah dan lingkungan. Terus dua itu keberagaman suku dan budaya. Lalu keberagaman agama, terus keberagaman ras, terus keberagaman golongan, lalu keberagaman jenis kelamin dan gender. ya, baik sekali Mbak Anggita. Ibu akan bertanya satu lagi. Berikan apa itu keberagaman agama itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Cindy. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu Bu. Ya, baik sekali. Berarti kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik. Kemudian Ibu akan memberikan soal evaluasi melalui Google Forum ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan refleksi pembelajaran yang berguna untuk daya ingat kalian pada materi yang telah diajarkan. Silahkan Yosi, kamu jelaskan mengenai materi yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Baik Bu. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Yang kedua, gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kemudian, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Kita patut bangga dan bersyukur dengan keberagaman sosial dan budaya yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dengan sistem sosial masyarakat yang unik. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Yosi. Mengulang sedikit materi pada pagi hari ini tentang gagasan pokok dan pendukung serta keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan pengumpulannya minggu depan ya anak-anak. Tugas akan Ibu share melalui WhatsApp grup. Kalian bisa cek setelah pembelajaran ini selesai. Baik Bu. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Febrian Joani. Silahkan dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Febrian Joani. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat berguna di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.